Membuka warung dan berdagang bisa jadi salah satu pilihan usaha di tengah pandemik COVID-19 saat ini. Membuka warung dan berdagang bisa jadi salah satu pilihan usaha di tengah pandemik COVID-19 saat ini. Apalagi saat ini sudah banyak teknologi yang dapat mempermudah proses jual beli. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa teknologi juga bisa menimbulkan ancaman pada usaha yang kita jalankan. Misalnya, munculnya banyak pesaing yang membuat warung kita menjadi sepi. Jika hal ini terjadi, tentu bisa membuat usaha kita lama-lama merugi. Tapi, jangan khawatir. Ada sejumlah tips yang bisa dijalankan untuk mencegah warung atau usaha dari ditinggal pelanggan. Berikut adalah tipsnya. Lokasi yang strategis. Berbekal ilmu dagang sembako dan didukung dengan lokasi yang strategis, merupakan sebuah kombinasi mantap untuk menjalankan usaha sembako agar laris manis dibeli oleh pelanggan. Karena faktor lokasi merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis. Pelanggan tidak akan kesulitan untuk mendatangi toko sembako yang kita miliki. Hal ini merupakan salah satu ilmu dagang sembako, atau bahkan ilmu dagang apapun selalu mengutamakan tempat sebagai faktor penentu keberhasilan toko. Lokasi yang berada di sisi lain raya atau jalan utama merupakan lokasi yang sangat strategis untuk sebuah bisnis, terutama bisnis sembako. Selain itu, memiliki halaman luas juga merupakan sebuah faktor pendukung dari lokasi yang strategis. Modal dan anggaran. Ilmu dagang sembako selanjutnya adalah menghitung modal dan anggaran yang dimiliki. Menghitung modal harus disesuaikan dengan setiap rencana yang telah kita susun. Jangan menghitung modal terlalu sedikit atau bahkan berlebihan dari rencana yang telah kita susun. Hal ini akan membuat kita kesulitan dalam menjalankan toko sembako, karena rencana dan modal tidak sesuai. Jangan lupa juga untuk menyiapkan anggaran untuk biaya operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting dilakukan, agar toko sembako dapat berjalan dengan lancar dan benar. Kini modal sudah di tangan dan saatnya Anda berbelanja barang-barang untuk dijual. Kegiatan ini sering disebut sebagai kulakan. Mencari grosir barang dagangan dengan harga murah menjadi tips memulai usaha toko kelontong yang keempat. Semakin murah harga barang dagangan, akan semakin besar pula keuntungan yang Anda memperoleh keuntungan. Harga barang di pasar tradisional biasanya lebih murah dibandingkan dengan toko grosir ternama. Barang yang dijual di pasar pun tak kalah lengkap. Jika Anda ingin menjual beras, sebaiknya beli langsung dari petani. Anda juga bisa membelinya dari penggilingan. Harga yang Anda dapatkan akan lebih rendah daripada distributor. Untuk meningkatkan minat pembeli, Anda bisa menjual beberapa barang dengan potongan harga. Diskon bisa Anda terapkan untuk barang yang menghasilkan keuntungan paling besar. Ada banyak metode yang dapat Anda pakai untuk memberi diskon. Misalnya potongan harga secara langsung. Pilihan lainnya, Anda bisa memberi diskon apabila konsumen telah mencapai batas minimal pembelian. Cara ini dinilai cukup efektif untuk mengenalkan toko kelontong kepada masyarakat. Selain menata barang jualan secara rapi, sedulur juga harus memperhatikan barang yang dipajang di depan toko kelontong. Jangan pajang barang yang bukan menjadi kebutuhan belanja bulanan dari masyarakat. Pajanglah barang yang merupakan kebutuhan pokok seperti minyak, beras, atau sampo di bagian depan. Sedulur juga memajang beberapa cemilan atau makanan ringan yang biasanya menarik perhatian anak kecil. Hal ini ternyata cukup ampuh meningkatkan omset penjualan toko karena banyak anak kecil yang pasti akan tertarik untuk membeli makanan tersebut. Pajangan ini biasanya bisa menggunakan rak khusus atau juga dilakukan secara digantung di dekat kasir. Lalu bagaimana cara membuat gantungan di warung? Sedulur bisa memanfaatkan kawat besi yang dipasang secara menyeberang, sehingga bisa digunakan untuk menggantung berbagai macam barang jualan. Meskipun di warung Anda bisa menyediakan dengan harga yang murah, tetap. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran,
dan senantiasa diberikan kesehatan.